محمد نبينا بنور هدينا من مكة حميم نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Orang yang berjuang untuk menyetarakan perempuan dengan laki-laki ini adalah orang yang tidak waras. Orang yang logikanya tidak betul alias melenceng. Saya ingin mengatakan, kalau perempuan kawin perlu wali, kalau walinya tidak setuju bisa kawin nggak? Nggak bisa kan? Berarti kalau begitu, perempuan belum merebut hak self-determination. Perempuan tidak punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Bagaimana kalau perempuan tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, pada nanti di hari kiamat, baik laki maupun perempuan menanggung dosa masing-masing. Bertanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Masuk akal nggak? Nah, itulah persoalannya. Ya kenapa harus pakai wali? Nah, ini saya ingin sampaikan mungkin. Jadi artinya, kalau kita bacanya kitab ini, apalagi berbisnis, apalagi jadi presiden, menteri, perempuan mau pergi sholat saja harus minta izin sama suaminya. Betul nggak? Di mana perempuan kesetaraannya? Ini yang kita perjuangkan. Dan saya di Indramayu masih single fighter membela perempuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kalamnya atau lewat sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan ini hak perempuan, ini hak laki-laki. Setelah menetapkan itu, Allah juga tetapkan bahwa laki-laki berada setingkat di atas perempuan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sampaikan, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi perempuan, ini untuk perempuan, bagi mereka punya hak, sebagaimana di atas mereka punya tanggung jawab. Sebagaimana di atas perempuan itu ada tanggung jawab mengenai laki-laki, juga di atas laki-laki juga punya tanggung jawab untuk perempuan seperti itu. Sama seperti itu, maka untuk perempuan punya hak di atas laki-laki, sebagaimana laki-laki punya hak di atas perempuan, sesuai dengan urf, kebiasaan. Kemudian Allah sampaikan walil rijali alaihinna darajah. Untuk laki-laki di atas perempuan satu derajat. Maka jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ini lewat kalamnya. Tidak bisa diingkari, tidak bisa dirubah. Untuk itu kalau ada yang berusaha untuk menyeratakan wanita, mensejajarkan wanita dengan laki-laki dalam setiap aspek, maka orang ini tidak waras. Laki-laki yang bisa mengimami sholat hanyalah laki-laki. Kalau ada yang memperjuangkan itu, wanita diperjuangkan agar supaya setara dengan laki-laki. Sebagaimana laki-laki bisa memimpin sholat, maka wanita juga boleh memimpin sholat. Laki-laki dalam memimpin sholat, makmumnya mau laki-laki kah? Atau perempuan kah? Atau laki-laki dengan perempuan? Maka laki-laki boleh menjadi imam. Kalau ada yang memperjuangkan, mau mensejajarkan di perempuan sama dengan laki-laki seperti tadi, orangnya tidak waras. Di dalam ajaran Islam, sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang boleh menikahkan wanita, yang boleh menikahkan seorang perempuan adalah seorang wali, dan walinya harus laki-laki. Maka kalau ada yang berjuang membebaskan wanita sebagaimana, mensejajarkan wanita sebagaimana dikasih tanggung jawab oleh Allah kepada laki-laki tadi, saya ulangi, orang itu tidak waras. Kenapa? Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan wala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Ini ayat berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Ma'aqil bin Yasar. Saat beliau bersumpah tidak akan menikahkan saudari perempuannya yang telah ditalak sama suaminya, itu bukan talak 3, suaminya pertama. Maka dia bersumpah, saya tidak akan menikahkan adik perempuanku dengan
suaminya pertama tadi setelah berakhirnya iddah. Maka Allah turunkan ayat wala ta'dhuluhun ayyantihna azwajahun. Jangan kamu melarang, jangan kamu mencegah mereka alias perempuan untuk menikah dengan suami-suami yang pernah mentalak mereka. Idza tawadu bainahum bil ma'ruf. Saat mereka satu sama yang lain ridho sesuai dengan urf. Dalam ayat ini, seandainya wanita bisa menikahkan dirinya sendiri, alias wanita bisa menjadi wali, nikahkan diri sendiri, atau dia bisa menikahkan orang lain, maka jelas-jelas untuk apa Allah melarang itu? Ma'aqal bin Yasar, agar supaya tidak larangan ada. Untuk apa Allah melarang yang Ma'aqal bin Yasar dari tidak menikahkan saudari perempuannya dengan suami yang pernah mentalak dia. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin wa makana min nikahin ghairi dzalika fahuwa batil. Kata Nabi SAW, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dengan siapa? Menggunakan wali. Dan dua saksi yang adil. Wa makana min nikahin ghairi dzalika fahuwa batilun. Maka kalau ada pernikahan tanpa memenuhi syarat tadi, tidak ada walinya dan tidak ada dua saksi yang adil, maka nikahnya batil, akadnya tidak sah. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, la tuzawijil mar'atul mar'ata. Tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita yang lain, wala tuzawij nafsah. Dan tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya. Saya kasih contoh, misalkan Zainab dilamar sama Rafi. Oke, Zainab suka. Maka kalau seandainya sukanya Zainab kepada Rafi, tanpa terus mereka langsungkan pernikahan, tanpa melibatkan wali dan dua orang saksi yang adil, maka pernikahan itu batil. Kenapa? Zainab tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Nanti seperti orang kawin mut'ah, kawin kemiripan. Kalau misalkan seumur hidup, berarti caranya tadi seperti mut'ah, tetapi dalam pelaksanaan tidak. Tetapi kalau caranya seperti tadi, wanita menikahkan dirinya sendiri, kemudian dalam batas waktu yang ditentukan dalam akad, ya mut'ah jadinya. Itu ajaran Syiah. Jelas mut'ah bil ijma' haram hukum. Hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda bahwa ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliyin fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang menikahkan dirinya, yang menikah tanpa izin walinya. Tanpa izin apa? Walinya. Maka 3 kali Nabi bersabda SAW, nikahnya batil. Akad nikahnya tidak sah, rusak, batil, tidak dihitung sama Allah dan Rasul. Sehingga kalau mereka nekat untuk menjalani kehidupan selanjutnya layaknya suami istri, maka kehidupan mereka tadi dihitung apa? Zina. Hubungan suami istri, kalau lahir keturunan maka dihukumi keturunan lahir dari hubungan zina. Dari firman Allah tadi dan sabda Nabi SAW menandakan bahwa laki-laki wanita tidak setara dengan perempuan. Tidak bisa sama. Jadi kalau ada yang lawan, bukan nasnya yang salah, tetapi otaknya yang rusak, saya mohon maaf. Seperti itu. Ya mudah-mudahan mungkin dalil-dalil ini belum sampai kepada orang itu. Tetapi kalau belum sampai ya berarti belum tidak tahulah. Berarti belum tidak mengerti. Tetapi kalau setelah dalil ini sampai terus nekat dengan pendapatnya, berarti ada kelainan pada cara berpikir itu orang. Yang berikutnya lagi, agama menetapkan bahwa yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Dan ini bersamaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala sudah dipraktikkan turun-temurun. Bahkan saat salah satu dari raja Rum itu, Rum atau Farsi, kerajaan Rum atau Farsi dipimpin oleh seorang wanita, maka apa kata Rasulullah SAW yang mafhumnya? Sebentar lagi itu kan hancur. Paham tidak? Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa."
Sekarang kita bahas, sebelum kita terjemah lanjut pembahasan ayat, kita bahas dulu kata-kata qawwamuna. Qawwamuna. Sebelum kita masuk pembahasan langsung kepada arti itu qawwamuna apa, maka perlu kita tahu dulu bahwa dalam ilmu saraf itu saat maddahnya itu huruf aslinya sama, tetapi tatkala berpindah-pindah bab maka maknanya juga berubah-berubah itu. Dari sulasi mujarrad pindah ke sulasi mazid fihi. Dalam sulasi mazid fihi juga nanti dari satu bab ke bab yang lain terjadi perbedaan makna. Dari kemudian sulasi mujarrad isim fa'il. Dari isim fa'il nanti lompat ke sighah mubalaghah, maka di sana juga terjadi perubahan makna. Saya kasih contoh dalam ini tasrif sulasi mujarradnya qama yaqumu tadi. Qama yaqumu qauman wa qaumatan wa qiyaman wa qaumatan. Ini saja punya dua makna. Yang pertama berdiri. Yang kedua adalah berhenti. Maka dalam bahasa Arab saat kamu melewati segelintir orang atau satu orang, terus kamu sampaikan kalau satu orang kamu katakan qum li. Maka tidak dimaknai berdirilah untuk saya, tetapi diartikan berhentilah untuk saya. Lebih dari satu orang, dua orang. Quma li fi'il amr sigo tasni hadir. Maka kamu berdua berhentilah untuk saya. Kalau lebih dari dua, qumu li, berhentilah kamu untuk saya. Yang umumnya qama yaqumu diartikan berdiri. Saat dari madda yang sama dipindahkan ke sulasi mujarrad, ambil dalam bab if'al misalkan, maka maknanya aqama yaqumu iqamatan. Itu maknanya bukan berdirilah, tetapi maknanya mendirikan. Jadi yang tadinya bab lazim menjadi muta'addi. Sebagaimana terjemah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Salat adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikan salat, sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Di sana terjemahnya beda lagi. Di bawah dalam bab taf'il, qawwama yuqawwimu taqwiman. Maka di sana artinya bukan lagi bukan mendirikan lagi, tetapi diartikan meluruskan. Sehingga kalau misalkan kamu berkata nih dalam bahasa Arab qawwamtuhu, saya telah meluruskan. Jadi bukan artinya telah mendirikan. Yang berikutnya saat dipindahkan ke dalam bab tafa'ul, maka artinya bukan mendirikan lagi, bukan meluruskan, tetapi lurus. Jadi dia berubah dari muta'addi jadi fi'il lazim yang tidak membutuhkan maf'ul bihi. Sehingga kalau ada kamu berkata kepada yang berkaitan dengan seseorang atau satu benda dalam bahasa Arab qawwamtuhu, maka hasilnya fataqawwama. Saya telah meluruskan dia, maka dia telah lurus. Di bawah dalam bab mufa'ala, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Qawwamahu yuqawimu, maka terjemahnya kurang lebih ada tiga. Qawwamahu diterjemahkan lagi menjadi apa? Dia telah berdiri bersama dia. Nomor satu. Qawwamahu, yang kedua terjemahnya dia telah berselisih dengan dia. Qawwamahu, terjemahan ketiga adalah dia telah menjadi qaim maqamnya, penggantinya naib, dan seterusnya. Terus saat kita bawa ke isim fa'il tetapi digandengkan dengan maqam, itu menurut orang siasat, inda arbabis siyasah disebut dengan naib. Qaim, al-qaim maqam. Disebut dengan apa? Qaim maqam, pengganti, naib. Kalau kita bawa dari madda yang sama ini, kita bawa kepada salah satu dari nama-nama Allah itu disebut dengan Al-Qayyum, apa? Maknanya berubah lagi. Maknanya berubah. Jadi Al-Qayyum atau dengan lafaz yang lain disebut Al-Qayyam, Al-Qayyumu. Itu diartikan adalah zat yang mengatur segala sesuatu. Juga punya terjemah zat yang tidak ada contohnya. Kalau kita bawa ke qawwamuna, apa? Qawwamuna, qawwamani, qawwamuna, jamaknya qawwamuna. Maka terjemahnya jadi berubah lagi. Di sana ada dua terjemah,
Yang pertama punya tinggi yang ideal, tinggi yang bagus, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi sekali. Yang kedua terjemahnya adalah orang yang dikasih tanggung jawab dan yang menjalankan itu tanggung jawab. Orang yang dikasih urusan dan yang menjalankan itu urusan. Yang dengan kata lain diterjemahkan dengan amir, hakim atau pemimpin. Sekarang kita kembali. Mana al-qawwamu? Ini ada punya 3 lafaz dengan satu makna, al-qawwamu, kemudian al-qayyamu, kemudian al-qayyim. Terjemahnya sama. Di bawah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka dalam bahasa Arab seperti mana sudah saya sampaikan tadi, di sini diterjemahkan bukan pendamping. Bukan laki-laki adalah pendamping bagi perempuan. Bukan. Tetapi laki-laki adalah amir bagi perempuan. Laki-laki adalah hakim bagi perempuan. Karena qawwamu dalam bahasa Arab diterjemahkan adalah orang yang dikasih tanggung jawab dan dia yang menjalankan itu tanggung jawab. Maka umumnya diterjemahkan dengan amir atau apa? Al-hakim. Jadi pemimpin. Jelas ya, penentuan bahwa laki-laki pemimpin bagi perempuan ini Allah yang tetapkan, menandakan bahwa laki-laki punya derajat di atas perempuan. Di sini pemimpin bukan hanya berkaitan dengan keluarga saja, bukan di dalam rumah tangga yang jadi pemimpin adalah suami. Kemudian di luar sana, RT-K, RW-K, kepala desa K, camat K, kemudian bupati, gubernur dan seterusnya. Di sana sistem berubah lagi dari pandangan kacamata agama, bukan begitu. Tetapi sebagaimana dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin adalah suami laki-laki, maka di luar sana juga menurut pandangan kacamata Islam sesuai yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, maka laki-laki tetap menjadi pemimpin bagi perempuan. Ayat ini saya ulangi, laki-laki punya derajat lebih dari perempuan. Dua alasan kenapa laki-laki itu derajatnya lebih tinggi atau derajat dikasih tinggi sama Allah lebih dari perempuan. Alasan yang pertama, di situ tidak ada keinginan, bukan maunya laki-laki, bukan maunya perempuan. Tetapi itu murni keputusan Allah. Dengan bahasa ulama disebut dengan adalah keputusan wahbi. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Ya bukan perempuan mau saya direndahkan saja derajatnya dibanding laki-laki. Terus laki-laki bermohon sama Allah, saya ditinggikan saya derajatnya sama perempuan. Bukan itu. Tetapi alasan yang pertama yang Allah jelaskan lewat lanjutan ayat tadi itu, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Sebab apa? Karena sebab Allah sendiri yang memberikan kelebihan sebagian ke atas sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Saya kasih contoh di luar ini supaya lebih jelas. Di kalangan para anbiya alaihissalatu wassalam saja dan para rasul itu saja, walaupun sepakat semua orang Islam bahwa derajat para nabi-nabi adalah derajat tertinggi, orang mulia, orang terhormat. Siapapun dari orang Islam tidak berani menghina salah satu dari nabi-nabi. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Alias kalau ada yang menghina, zahirnya saja Islam tapi hakikat bukan. Zahirnya beriman, hakikat tidak. Kecuali dengan jalan bertobat. Tetapi Allah sendiri yang sampaikan dalam kalamnya itu. Awal-awal justiga tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu rasul-rasul kami beri kelebihan satu di atas yang lain. Derajat mereka beda-beda. Dalam ayat lain juga Allah katakan walaqad faddalna ba'dun nabiyyin ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Sesungguhnya kami telah melebihkan satu nabi di atas nabi-nabi yang lain. Jadi nabi-nabi yang lain. Dan kami telah memberi kitab Zabur untuk Daud alaihissalatu wassalam. Yang mau saya kasih tahu, ini juga pemberian kelebihan satu nabi ke atas nabi yang lain, bukan maunya mereka. Tetapi murni keputusan Allah. Dalam memberikan kelebihan satu nabi ke nabi yang lain, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membuat yakni saat Allah meninggikan derajat sebagian nabi dari nabi yang lain, maka yang tinggi-tinggi, yang rendah derajat itu menjadi terhina. Tidak seperti itu. Makanya dalam agama dilarang jangan sampai kamu memuji satu nabi yang menyebabkan derajat nabi lain terlihat hina. Iman bisa terancam. Kenapa? Semua orang-orang terhormat
diagungkan sama Allah, dimuliakan sama Allah, disayang sama Allah, dicintai sama Allah. Sehingga kalau ada yang menyanjung yang satu dan merendahkan yang satu, orang itu imannya jadi baik. Paham ya? Dalam nabi-nabi ini juga yang dikasih derajat, ini ada 5 nabi yang Allah tetapkan sebagai ulul azm. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka ay Muhammad wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Jadi 5 nabi lagi. Ini dikasih dari 5 nabi ini, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam, yang juga yang paling tinggi derajat, Imamul Anbiya, Imam Rasul, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sama seperti itu, saat Allah tinggikan derajat laki-laki di atas perempuan, tidak menyebabkan perempuan menjadi terhina, perempuan menjadi dikucilkan dan lain-lain sebagainya. Tidak seperti itu. Makanya dalam lafaz ini Allah gunakan lafaz bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Artinya diumpamakan laki-laki dengan perempuan ini laksana satu tubuh yang sama yang mempunyai beberapa anggota badan. Saya kasih contoh. Kamu memuji kepala seseorang, mengatakan kepala manusia atau kepala si fulan lebih bagus dari tangannya, atau kepala si fulan lebih bagus dari kakinya. Dengan memuji kepalanya itu tidak menyebabkan derajat tangannya, tidak menyebabkan derajat kakinya menjadi jatuh. Kenapa? Karena semua mempunyai peran penting. Walaupun kepala itu lebih berpengaruh daripada kaki. Orang tidak punya tangan masih bisa jadi manusia, masih bisa hidup. Orang tidak punya kaki masih bisa jadi manusia, masih bisa hidup. Umumnya begitu. Tetapi tidak ada satu dari manusia lahir tanpa kepala. Tidak ada satu manusia bisa hidup tanpa kepala. Berarti kepala punya derajat lebih tinggi dari ketimbang anggota-anggota yang lain. Tetapi dengan memuji kepala tadi, tidak menyebabkan derajat tangan jadi jatuh. Kenapa? Kalau punya kepala, punya kaki, tidak punya tangan. Mau istinja susah, mau makan susah, mau memegang sesuatu susah, mau ambil sesuatu susah, memberi sesuatu susah. Berarti dia punya kelebihan. Walaupun kelebihannya tidak seperti kepala. Yang kelebihan ini menyebabkan dia punya kedudukan. Tidak menyebabkan dia terhina. Maka Allah katakan lewat lanjutan ayat tadi, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Sebab Allah telah memberikan kelebihan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Alias saat Allah memberikan ketinggian derajat kepada laki-laki, tidak menyebabkan derajat wanita jadi jatuh. Itulah adil dan insafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walaupun laki-laki dijadikan pemimpin, itu dikasih kekuasaan, tetapi dilarang untuk berkuasa dengan otoriter ke atas perempuan. Baik dalam lingkungan keluarga, suami istri, atau lebih tinggi lagi. Tidak boleh memutuskan semena-mena, tetapi disuruh untuk senantiasa bermusyawarah dengan wanita. Kalau istrinya ya jelas, kalau ibunya atau anak perempuannya jelas bisa langsung komunikasi. Kalau wanita lain ya harus hati-hati karena bukan mahram. Jangan musyawarah berdua-berdua gitu. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tatkala laki-laki perempuan berada satu tempat sendiri-sendiri, maka yang ketiga siapa? Iblis, syaitan. Bisa terjadi sesuatu yang tidak bagus menurut pandangan agama. Seperti itu. Makanya ayat lain juga Allah sampaikan, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Tinggallah bersama mereka, berkawanlah sama mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Menurut pandangan uruf itu bagus, seperti itu kamu tinggal sama mereka. Berkawan sama mereka, menjadi teman mereka. Yang jelas di sini jangan kamu pahami, berarti kita laki-laki ini boleh berteman akrab dengan perempuan bukan mahram, bukan itu maksudnya. Nah, kalau yang dimaksud suami istri ya jelas sudah halal. Kalau yang bukan suami istri, artinya saat kamu menjadi pemimpin mereka, tentu hak-hak mereka kamu tunaikan. Kemudian dalam membuat keputusan, jangan sampai merugikan mereka, mengucilkan mereka, menghina mereka, dan seterusnya. Jelas ya? Yang kedua alasan Allah sampaikan, bima anfaqu min amwalihim. Ini kaitan dengan suami istri. Kenapa suami dikasih derajat lebih tinggi dari istri? Karena suami sebelum menikah, saat mau menikah itu dalam akad disebutkan maharnya sekian. Lewat mahar tadi Allah telah halalkan itu si istri untuk suami untuk si istri. Yang kedua, bima anfaqu min amwalihim,
Setelah menikah itu, nafkah tanggung jawab nafkah si istri berada di pundak suami. Bukan terbalik. Bukan tanggung jawab nafkah suami di atas perempuan. Bukan. Tanggung jawab mengeluarkan zakat fitrah si istri adalah tanggung jawab si suami. Sehingga seandainya takdir suami itu seorang fakir dan miskin, istri orang kaya, maka syar'an si istri tidak punya tanggung jawab, tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi si suami. Sehingga kalau istri hanya keluarkan zakat fitrahnya saja, dia tidak mau bayarkan zakat fitrah di suaminya, dia tidak berdosa. Allah tidak kasih ini tanggung jawab untuk dia. Dan seterusnya. Nah, maka ini perlu dipahami. Sehingga saat kita memahami seperti ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usaha untuk mensejajarkan laki-laki dengan perempuan itu sudah tidak ada lagi. Yang kedua, tetap hak-hak seorang perempuan diperhatikan. Ingat, perlu ditahu, si suami dikasih tanggung jawab untuk menafkahi istri. Ini jangan sampai si suami beranggapan bahwa saya lebih hebat, terus dia mau semena-mena dengan perempuan, tidak boleh. Kenapa? Karena tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istri ini keputusan dari Allah. Sehingga setelah menikah, hak istri itu ada dalam bagian penghasilan suami. Maka saat suami memberi istri nafkah, bukan dengan cara memberikan, bukan dengan cara yang menghinakan si istri, tidak boleh dalam agama. Tetapi merasa ini adalah satu tanggung jawab dari Allah kepada saya, yang ini bagian dari hak istri, karena itu keputusan Allah. Istri dalam mengambil itu haknya dari suami juga bukan apa? Bukan laksana orang yang kayak peminta-minta, pengemis-pengemis. Harus minta sudah datang bulan awal ini, awal bulan. Jadi suami satu sisi pelit tidak mau kasih, istri mengemis terus. Bukan itu. Jelas ya? Dari ini tadi, suami punya tanggung jawab untuk memberi kepada istri. Tentu saya sudah jelaskan tadi, bahwa di sini tidak menyebabkan istri terhina, suami itu tinggi yang menyebabkan istri terhina, bukan. Tetapi ini sudah merupakan keputusan dari Allah. Kendati alias walaupun seperti itu, berdasarkan hadis Nabi SAW, yadul ulya, tangan yang memberi lebih utama dari tangan yang diberi. Tetapi bukan berarti di sini kamu yang memberi mau menghina, atau cara memberimu dengan cara yang menyebabkan orang yang diberi jadi hina. Dilarang keras oleh Allah SWT. Sama orang kaya saat memberi kepada si fakir miskin harus memberikan tawadu dalam hak hartanya orang kaya itu ada hak orang miskin, terutama zakat. Seperti itu. Makanya berjuang untuk mensejajarkan wanita dengan laki-laki dalam segala aspek, ini satu perjuangan yang madmumah, perjuangan yang tercela, bukan mahmudah. Maka tidak boleh dibanggakan itu. Kalau dibanggakan berarti salah alamat. Sekarang dalil yang dikemukakan itu misalkan kalau wanita tidak punya hak untuk menikahkan dirinya sendiri, atau wanita mau keluar rumah saja harus izin suami. Kalau izin suami, otomatis dia tidak punya hak tidak punya kebebasan sendiri dan seterusnya itu. Tentu wanita saat mau keluar harus izin suami, itu ada dalilnya, larangan dari Nabi SAW alias ancaman keluar tanpa izin suami itu, dalam kondisi yang tidak darurat. Itu ancamannya tidak main-main, neraka. Paham tidak? Maka mensejajarkan tidak boleh. Maka dalil yang disodorkan ini, kalau seandainya wanita tidak dikasih kebebasan untuk nikahkan dirinya sendiri, keluar dari rumah, kenapa harus izin? Dan seterusnya itu. Kenapa yang jadi pemimpin hanya laki-laki bukan perempuan? Perempuan tidak boleh. Kenapa yang imami sholat hanya laki-laki, perempuan tidak boleh? Dengan alasan ingat pada hari kiamat, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa, dia pikul dosanya sendiri, dia tidak pikul dosanya orang lain. Setiap orang akan memikul dosanya sendiri-sendiri. Ini dalil betul, tapi penempatannya salah. Kenapa? Dalam agama itu ingat ada kaitan dengan perbuatan. Ini ayat ini kaitan dengan amal pribadimu sendiri. Tetapi di satu sisi lagi ada tanggung jawab yang dikasih secara istimai alias ada atasan ada bawahan. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Setiap kamu adalah penanggung jawab dan setiap kamu akan ditanya mengenai tanggung jawab.
Saya seorang laki-laki akan ditanya mengenai amalan saya pribadi. Kemudian saya dikasih amanah oleh Allah untuk memimpin pondok. Maka na'udzubillah, semoga selamat ya. Saya juga akan ditanya mengenai siapa yang saya pimpin. Setiap kamu yang saya pimpin juga punya, nanti akan ditanya mengenai amal-amal yang berkaitan dengan pribadi kamu sendiri. Di antara kamu yang ada yang dikasih tanggung jawab, pegang kunci gudang, urus keuangan, urus berasnya santri. Ini juga jangan coba-coba macam-macam. Kenapa? Yang tanggung jawab yang kamu dikasih itu kelak akan ditanya. Alias na'udzubillah tidak boleh berkhianat. Maka kita meluas lebih dari itu lagi. Laki-laki di dalam rumah sebagai kepala rumah tangga, dia akan ditanya mengenai amal pribadinya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dia tidak akan pikul dosa orang lain. Tetapi karena dia dikasih tanggung jawab, kullukum ra'in. Setiap kamu penanggung jawab, kamu akan ditanya mengenai tanggung jawab. Tetapi Allah kasih juga kamu punya tanggung jawab selain dirimu sendiri, yang berkaitan dengan dirimu sendiri. Kamu juga dikasih tanggung jawab untuk apa? Mendidik, melengkapi keperluan anak istri yang sesuai dengan cara syariat. Sehingga kalau suami dalam menunaikan hak seorang istri, baik hak yang berkaitan dengan duniawi atau hak yang berkaitan dengan ukhrawi, dia sengaja tidak menyempurnakan padahal dia bisa. Kemudian maka kelak dia akan ditanya mengenai istri tidak sholat, dibiarkan saja. Istri tidak puasa, dibiarkan saja. Istri tidak menutup aurat, dibiarkan saja. Kemudian bekerja, hasil kerjanya dipakai judi, hasil kerjanya dipakai minum khamar, hasil kerjanya dikasih wanita lain, sementara istrinya di rumah dia tidak kasih apa-apa. Maka ini semua akan jadi bertanggung jawab. Sama juga istri punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mengurus anak di rumah, mendidik anak secara Islam, kemudian menjaga dirinya, kehormatannya, kemudian harta suami yang ditaruh di rumah, dia punya kewajiban untuk menjaga itu, dan seterusnya. Naik lebih atas lagi, RT punya tanggung jawab mengenai diri sendiri, dosa pribadinya orang dia tidak pikul, yang dia pikul dosa pribadinya sendiri. Tetapi ada tanggung jawab yang dikasih. Sama juga wali untuk anak perempuan. Saat syariat melarang wanita menikah tanpa wali, tanpa saksi. Saat syariat melarang wanita tidak boleh nikahkan wanita lain, tidak boleh nikahkan dirinya sendiri. Pernikahan seorang wanita tanpa izin wali di atas dikatakan batil. Berarti ini ada tanggung jawab dari Allah ke atas pundak siapa? Wali yang berkaitan dengan perempuan ini. Jadi jangan dipahami bahwa masing-masing nanti kelak hari kiamat memikul dosanya sendiri-sendiri. Terus diambil kesimpulan wanita yang tidak punya, yang dibatasi oleh agama itu, yang menurut pandangan zahir dia tidak punya kebebasan melebihi kebebasan seorang laki-laki, dianggap itu adalah salah satu kezoliman. Itu salah besar itu. Akhirnya perjuangan yang dibuat adalah perjuangan yang salah, bukan mahmudah tapi mazmumah itu. Semoga bermanfaat. Subhanallah.